Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Langgarta Wijaya. Saya berasal dari kelas RPL 1A akan mempresentasikan hasil esai yang sudah saya buat dengan judul esai yaitu Fenomena Dosen yang Merokok di Lingkungan Kampus. Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan global yang tentunya sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Berdasarkan dari data Kemenkes RI, aktivitas merokok pada remaja sekitar usia 10 hingga 18 tahun meningkat yang asalnya dari 7,2% menjadi 9,1%. Dan WHO juga memprediksi jumlah perokok aktif di dunia saat ini adalah berjumlah 2,5 miliar orang. Kampus adalah lingkungan akademik yang sudah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap warga kampus. Untuk pembelajaran yang bisa diambil, bukan hanya materi yang disampaikan oleh dosen di depan kelas saja, tetapi juga melalui contoh perilaku yang ditunjukkannya juga. Dosen merupakan orang terdekat di lingkungan kampus yang dijadikan contoh oleh para mahasiswanya. Bukan hanya kemampuan akademik saja yang dibangun oleh dosen, tetapi juga dalam membangun sikap, kepribadian, perilaku, etika, moral, serta nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, fenomena yang sering terjadi di lingkungan kampus adalah masih ada dosen yang tidak segan merokok di lingkungan mahasiswa. Meskipun mayoritas kampus di Indonesia telah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok atau yang disingkat KTR, tetapi untuk fakta di lapangan, masih saja banyak kampus di Indonesia yang belum mengimplementasikannya. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yaitu di kampus saya sendiri, masih adanya dosen yang suka melakukan hal tersebut, khususnya yang ada di sekitaran koridor kelas atau juga kantin kampus. Dari pandangan mahasiswa, perilaku ini dapat membuat ketidaknyamanan bagi sebagian mahasiswa atau masyarakat yang ada di lingkungan kampus. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif itu saja, tetapi juga memiliki dampak negatif pada orang yang ada di lingkungan sekitarnya juga, yang dikenal sebagai perokok pasif. Mahasiswa seringkali berada di posisi merasa segan untuk menegur para dosen yang sedang merokok, karena tentunya perbedaan status akademik yang ada di kampus. Untuk status dosen dan mahasiswa tentunya sangat berbeda, hingga akhirnya mahasiswa lebih memilih untuk diam walaupun merasa tidak nyaman. Nah, mahasiswa sendiri ini juga bisa menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi yang ada di lingkungan kampus. Hingga akhirnya mahasiswa tergiring pada opini yang seharusnya tidak dibenarkan. Jika masalah ini masih sering terjadi, maka untuk para sivitas akademika, khususnya dosen, perlu adanya edukasi yang lebih mendalam tentang bahaya merokok dan budaya merokok ketika berada di kampus. Nah, sebagai solusi, pihak kampus bisa membuat tempat khusus para perokok yang tentunya harus jauh dari lingkungan pembelajaran para mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu cara yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak, baik antara orang yang merokok dan tidak merokok. Jadi, ya, saling menguntungkan. Sebagai penutup, merokok merupakan hak dan pilihan masing-masing pribadi. Namun, ketika di dalam kampus, khususnya di depan para mahasiswa, untuk hal ini bukan lagi menjadi sekadar kepentingan pribadi. Kampus merupakan institusi pendidikan yang sudah seharusnya menciptakan lingkungan yang sehat dan beretika. Oleh karena itu, untuk dosen bukan hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi dosen juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para mahasiswanya. Nah, dengan kesadaran bersama, perilaku yang positif, diharapkan lingkungan perkuliahan menjadi lingkungan yang sehat, nyaman, dan mendukung terciptanya proses belajar yang nyaman dan optimal. Baik, cukup sekian pemaparan hasil dari esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.